Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Baiklah kalau begitu, di saat semua alam telah mengirimkan bantuan ke alam bawah, maka di saat itulah rencana akan dimulai, ucap Jenderal Yun setelah benar-benar mengerti rencananya. Lin Tian dan Nan Yong tidak keberatan, dan mereka juga mengangguk setuju. Karena saat itulah waktu yang tepat untuk memulai rencana mereka, jadi setelah itu Lin Tian mencoba mencari bayi kecil untuk memberi dia tugas. Akan tetapi, dia benar-benar gagal menemukan di mana posisi bayi kecil sekarang. Karena itulah dia menggunakan kekuatan jiwanya, dan berkomunikasi dengan bayi kecil. Yang Lin Tian tidak sadari adalah, bayi kecil sekarang benar-benar telah berada jauh di perbatasan selatan. Kalau begitu, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jika kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan, hubungi aku segera, ucap Lin Tian yang menggunakan kekuatan jiwanya kepada bayi kecil. Setelah itu Lin Tian mengeluarkan api Dewa Naga, dan memintanya untuk melepaskan sedikit api kecilnya untuk menyamar ke bagian utara. Karena di sanalah Jenderal Wanita Zhao berada. Saatnya kita menyamar juga, jawab Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Setelah 2 hari kemudian, beberapa bantuan datang ke ibu kota alam bawah. Saat mendengarnya, Lin Tian langsung bertemu dengan Nan Yong yang telah menyiapkan semua yang dibutuhkan Lin Tian. Yang dibayar mereka adalah jenderal tingkat tinggi, yang ahli dalam bersembunyi dalam keluarga Nan. Saudara Tian, ucap Nan Yong sambil memperkenalkan beberapa orang di belakangnya. Salam Tuan Muda Tian, dan terima kasih telah membantu kami, ucap mereka semua yang berterima kasih dengan tulus kepada Lin Tian. Tidak masalah, semuanya berada di kapal yang sama sekarang, jadi kita harus bisa saling membantu untuk bisa menyelesaikan masalah di depan kita, balas Lin Tian dengan santai. Setelah keduanya berbicara, dan Nan Yong kemudian memerintahkan 10 dari mereka untuk mengikuti semua perintah Lin Tian. Para jenderal yang dipilih tidak menolak permintaan jenderal muda itu, karena mereka juga tahu berkat pemuda ini jugalah, jenderal muda mereka bisa selamat dari bahaya yang mengancam nyawanya beberapa hari yang lalu. Setelah semua yakin dan siap, Nan Yong langsung pergi untuk menyiapkan keberangkatannya ke ibu kota, untuk menyambut pasukan alam lain yang membantu mereka. Paman-paman semua, aku akan menjelaskan rencananya kepada kalian semua, ucap Lin Tian dengan serius. 10 jenderal itu mengangguk, dan langsung mendengarkan semua rencana Lin Tian dengan baik. Bahkan mereka yang seorang jenderal tingkat tinggi saja kagum, dengan bagaimana Lin Tian menjelaskan dengan baik rencananya kepada mereka, itu tanpa gugup sedikit pun. Bagaimana paman? Tanya Lin Tian kepada ke-10 jenderal tingkat tinggi. Semuanya tidak masalah Tuan Tian, tapi apakah kita perlu untuk menyiapkan pasukan pergi ke sana secara diam-diam? Tanya salah satu jenderal yang paling tua, dan tertinggi di antara ke-10-nya. Tentu saja itu perlu paman, karena aku merasa kalau mereka mungkin juga akan bergerak saat semuanya berada di sana. Karena hanya dengan begitu, mereka dapat dengan mudah mengendalikan semuanya pada saat itu, jawab Lin Tian. Kalau begitu, biarkan Jenderal Najo dan Nan Po membawa pasukan pembunuh secara sembunyi ke sana. Dan kalian usahakan jangan sampai ketahuan, bahkan oleh jenderal muda sekalipun, ucap Jenderal Nanmo. Siap Jenderal Nanmo, ucap keduanya dengan serius. Baiklah, Paman Nanmo bisa mengurus pembagian tugas. Karena yang penting saat kita tahu siapa musuh sebenarnya di antara ketiga jenderal itu, maka kita langsung mengirimkan sinyal dan beritanya. Dan segera mengirim pasukan saat semua yang terkuat sedang tidak ada di sana, jelas Lin Tian dengan serius. Semua jenderal itu mengangguk, dan akhirnya telah diputuskan.
Jenderal Nanmo akan ikut bersama Lin Tian ke perbatasan barat, dan ditambah dengan satu jenderal lainnya. Setelah pembagian tugas selesai, semuanya langsung berangkat untuk menjalankan misi mereka masing-masing. 2 hari telah berlalu. Pada saat sehari sebelumnya, Nan Yong dan Jenderal Yun berangkat. Lin Tian dan yang lainnya pun segera berangkat juga untuk memulai misi mereka, dan semua itu benar-benar sangat rahasia. Bahkan Nan Yong dan Jenderal Yun hanya tahu sedikit saja tentang misi yang diberikan oleh Lin Tian ini. Paman Nanmo, apakah menurutmu Jenderal Dong adalah pengkhianatnya? Tanya Lin Tian kepada Jenderal Nanmo saat berada di tengah jalan. Aku rasa, itu tidak mungkin Tuan Tian. Karena di antara para jenderal, itu hanya Jenderal Dong yang memiliki ikatan paling kuat kepada Kaisar Langit dulunya, jawab Nanmo yang sudah hidup sejak di zaman Kaisar Langit. Oh, setahuku, bahkan Jenderal Dong sering bermain catur bersama dengan Kaisar Langit saat itu, tambah salah satu jenderal yang ikut bersama mereka berdua. Lin Tian yang mendengar jawaban keduanya mengangguk. Lin Tian juga sedikit terkejut dengan Jenderal Dong, yang memiliki hubungan sebaik itu dengan Kaisar Langit dulunya. Tapi itu tidak membuktikan kalau tidak ada kemungkinan dia, ataupun jenderal lainnya untuk tidak berkhianat. Kadang-kadang rasa cemburu, iri, dan juga kehormatan itu akan membuat iblis di hati setiap orang yang muncul. Itu terbukti saat Lin Tian berada di dunia biru, saat leluhur Sekte Langit sendiri berani mengkhianati saudaranya hanya untuk status kekuasaan. Sepertinya kita menemukan hal yang merepotkan, ucap Nan sambil melihat di depannya, itu ada monster darah yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 50 dari mereka berlari dengan gila, karena mereka melihat kalau ada manusia yang hidup di depan mereka. Serahkan saja padaku, ucap jenderal yang ikut itu. Bang! Mengaung. Monster darah itu pun hancur dalam sekejap oleh jenderal tersebut. Bagaimanapun juga kekuatan monster darah yang muncul itu bagaiman semut bagi ketiganya, jadi mereka tidak dapat menghalangi kelompok Lin Tian untuk terus maju. Jalan yang mereka pilih juga adalah yang terjauh serta berbahaya. Karena jika mereka lewat jalan ibu kota menuju ke perbatasan, itu akan membuat mereka ketahuan dengan cepat. Karena setiap gerbang di ibu kota selalu dijaga oleh penjaga, jadi Lin Tian dan yang lain memutuskan agar melewati jalan lain untuk sampai ke perbatasan barat. Wush! Akhirnya setelah beberapa jam melewati hutan, mereka sampai juga di perbatasan barat. Hal yang pertama membuat mereka kaget adalah, itu tidak ada bau-bau monster darah di sana. Bahkan mereka dapat melihat kalau di gerbang masuk serta di atas tembok perbatasan barat, itu hanya ada sedikit orang yang mengawasinya. Ini benar-benar di luar perkiraan Lin Tian dan Jenderal Nanmo, yang berpikiran kalau gerbang barat, timur, selatan, maupun utara, itu pasti akan menempatkan banyak pasukan di atas tembok perbatasan. Apa yang terjadi? Kenapa gerbang barat terlihat sangat santai? Ucap Nanmo dengan tidak percaya. Lin Tian juga merasa sedikit aneh, jadi dia mengirimkan sekelompok serangga kecil yang terbuat dari api Dewa Naga, dan segera masuk ke dalam perbatasan itu untuk melihat dan memantau aktivitas di dalamnya. Paman, mari kita sedikit menjauh, dan mencari tempat aman dulu, ucap Lin Tian setelah mengirimkan serangganya. Oke, Jenderal Nanmo tidak menolaknya, dan segera ikut dengan Lin Tian. Di perbatasan selatan, itu terlihat kucing putih yang telah tidur malas di meja restoran. Kucing itu terlihat bahagia, karena setiap orang yang datang ke sini akan memberikan dia makan, dan juga para wanita yang datang membiarkan dia tidur di pangkuan mereka. Wah, ini baru hidup yang baik, ucap bayi kecil yang dalam beberapa hari sudah terlihat gemuk. Sejak dia datang ke perbatasan selatan, dia berkeliling dan mencoba mencari kesenangan di sana. Lalu saat dia masuk ke restoran, semua pelanggan dan juga pemiliknya memperlakukan dia dengan sangat baik.
Jadi bayi kecil memutuskan untuk tinggal di sana selama beberapa hari, yang sekarang membuat dia menjadi kucing putih yang gemuk. Heh, kamu dengar tidak? Bantuan dari alam lain telah datang ke alam bawah, ucap salah satu pelanggan yang sedang makan di sana. Wah, benarkah itu? Kalau begitu bagus dong, keluarga Bei kita benar-benar tidak bisa sendirian untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi beberapa hari ini monster darah semakin aktif, jawab yang lain dengan wajah agak sedih. Di antara mereka ada yang kehilangan sahabat dan keluarganya, di saat mereka menghadapi monster-monster darah tersebut. Meskipun cara memimpin jenderal muda mereka cukup baik, tapi jenderal muda mereka tetap kesulitan untuk menyelesaikan masalah monster darah yang ada. Apalagi jika dilihat dari beberapa hari yang lalu, itu ada beberapa teman mereka yang mati di luar dan telah berubah menjadi monster darah juga, dan ini membuat hati mereka sangat sakit saat memikirkannya. Jadi sejak saat itu siapapun yang mati di sisi mereka, mayat itu akan dibakar sampai menjadi abu. Itu mereka lakukan agar tidak menimbulkan masalah di perbatasan, di saat mereka yang telah mati menjadi monster darah. Aktifkah? Sepertinya situasi di sini tidak jauh berbeda dengan yang di timur. Orang-orang ini pasti suruhan kakak, ucap bayi kecil setelah melihat dua orang yang memakai pakaian biru. Bayi kecil mendekati mereka, lalu duduk dengan polos di meja mereka duduk. Bukankah ini adalah kucing Tuan Muda Tian? Ucap salah satu jenderal yang ikut dengan Jenderal Nan. Berhati-hatilah, aku telah menyelidiki semuanya di sini. Dan kemungkinan Jenderal Bei berkhianat adalah 40%, ucap bayi kecil dengan suara ilahinya. Mendengar suara di dalam pikirannya, ini membuat kaget mereka. Memandangi bayi kecil dengan bingungnya, dan mereka langsung kaget karena ternyata bayi kecil bisa berbicara. Jangan kaget begitu. Bertindaklah seperti biasa. Ataukah kalian ingin semua rencana kakakku dan jenderal muda kalian gagal? Tanya bayi kecil. Mendengar ucapan bayi kecil, mereka mengangguk dan kembali bersikap tenang, sambil berbicara dengan bayi kecil melalui pikiran mereka. Bayi kecil juga berbagi informasi dengan mereka, itu setelah mereka yakin kalau tidak ada tanda-tandanya di sini. Mereka pun pergi dengan membawa bayi kecil, yang saat ini tidur di kepala salah satu jenderal tersebut. Sepertinya semua orang sudah berkumpul, ucap seorang pemuda yang berdiri di antara Nan Yong dan seorang wanita cantik. Dia adalah satu-satunya jenderal muda dari keluarga Zhao, yaitu Zhao Bi. Yang berbicara adalah Dong Tu, anak dari jenderal Dong itu sendiri. Dia terlihat lebih dewasa dan tegas dari Nan Yong, serta jenderal muda dari keluarga Bei. Jadi apa rencanamu sekarang, jenderal muda Dong? Hampir semua alam yang datang ke sini itu, bahkan kita mempunyai tamu luar biasa, yaitu alam es, alam elemen, dan alam kehidupan, ucap seseorang dari alam lainnya. Lia, aku tidak menyangka kalau Nona Mu Jing senior Seng Mi, dan Seng Ming akan hadir di sini. Untuk alam langit, aku benar-benar berterima kasih, ucap Dong Tu dengan sopan. Ketiga wanita itu hanya mengangguk, dan tidak terlalu peduli dengan sopan santun yang diberikan oleh Dong Tu kepada mereka. Karena mereka kesini untuk membantu alam bawah, dan bukan untuk mendengarkan rasa hormat dan terima kasih mereka. Aku tidak ingin terlalu lama di sini, jadi aku dan Mu Jing beserta alam kehancuran akan ikut bersama Zhao Bi, ucap Seng Mi dengan santai. Melihat kalau dia tidak dihormati oleh Seng Ming, ada sedikit ketidaksenangan di mata Dong Tu. Tapi itu hanyalah sesaat, dan penampilannya kembali seperti semula dan masih tersenyum baik ke arah orang lain. Tidak masalah kok, jawab Dong Tu. Akhirnya alam es, alam elemen, alam kehidupan, dan alam kehancuran menjauh dari semua orang dari alam lainnya.
Alam es dan alam kehancuran dipimpin oleh Mu Jing-er atas perintah dari Mu Chao, karena dia merasa kalau cucu menantunya Yi terlalu lemah untuk bertahan di alam bawah. Apakah kamu merasakannya? Tanya Lin Guang yang tiba di samping Mu Jing-er. Dia adalah orang yang memimpin alam elemen, karena dipaksa oleh kakeknya dengan gila. Bahkan dia diikat dan dibawa ke sini oleh orang-orang alam elemen dengan paksa, itu saat dia akan melarikan diri. Tapi karena dia telah sampai di sini dan tidak bisa kabur lagi, dia pun menjadi lebih serius saat itu juga. Apalagi, dia telah mendengar kalau sepupu kecilnya juga ada di sini. Lia, tapi karena tidak ada bukti, jadi kita hanya bisa berhati-hati, jawab Mu Jing-er. Lalu dia menoleh ke arah Seng Ming dan Seng Mi, sambil mengangguk satu sama lain. Wanita memang mudah untuk jadi teman, dan juga mudah untuk menjadi musuh, ucap Lin Guang yang agak tidak berdaya. Di tempat pasukan keempat alam berkumpul, Lin Guang mengatakan kepada tetua yang ikut untuk selalu berhati-hati. Karena mereka masih belum tahu apa yang terjadi di alam bawah hingga saat ini. Tuan muda, ucap sosok di belakang pemuda yang tengah duduk sambil menyambut dengan senang orang-orang itu. Apakah semua sudah siap? Kalau begitu lakukan, ucap pria muda di tengah gelap itu. Sudah tuan muda, jawab sosok itu setelah dia mendapatkan persetujuan dari tuannya. Pemuda itu masih tersenyum kepada orang lain, bahkan orang yang melihat senyum dan tingkahnya ini merasa, kalau pemuda ini adalah orang yang rendah hati dan baik. Apalagi ayahnya adalah seorang yang sangat dihormati. Mari kita minum terus. Karena jika saatnya telah tiba, kalian tidak akan bisa minum lagi, ucap pemuda itu sambil tersenyum puas, karena sebentar lagi rencananya akan berhasil. Bagaimana Tuan Muda Tian? Tanya Jenderal Nanmo. Tidak ada masalah di dalam sini, tapi kenapa sangat sedikit orang yang ada di dalam? Dan bahkan tidak ada ahli kuat inak menjaga di dalamnya, jawab Lin Tian yang sekarang perasaannya semakin tidak enak. Aku baru saja mendapatkan berita, kalau di dua sisi lainnya tidak ada yang mencurigakan. Lalu situasi di sana juga masih sangat ketat. Apalagi, dua jenderal muda hanya membawa beberapa orang bersama mereka ke ibu kota, ucap jenderal lainnya, setelah dia mendapatkan pesan dari jenderal yang berada di dua perbatasan lainnya. Lin Tian dan Jenderal Nanmo saling memandang, dan keduanya tiba-tiba menjadi sangat gelisah, akan tetapi mereka tiba-tiba saja menyadari sesuatu. Gawat, ucap Lin Tian dan Jenderal Nanmo secara serentak. Dan tiba-tiba saja, bang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.